Al-babul khamis wal ishruna utawi bab kang nomor 25 iku fi fadilatin nikahi ing dalam mertelaaken nikah atau keutamaan nikah. Qala ngadawu sapa sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atazwizu utawi rabi menikah iku barokatun berkah, wal waladu utawi anak iku rahmatun rahmat. Fa akrimu maka mulyaaken sira kabeh auladakum ing pira-pira anake sira kabeh. Fa inna karomatal auladi maka satuhune ngamulyaaken pira-pira anak iku ibadatun ibadah. Hadis pertama, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tazwizu barokatun wal waladu rahmatun. Menikah itu berkah dan anak itu rahmat. Apa arti berkah? Berkah itu ziyadatul khair, bertambah-tambah kebaikannya. Itu namanya Alhamdulillah saya punya mobil. Alhamdulillah saya sudah punya motor. Punya mobil, punya motor jadi sebab bertambah-tambah kebaikan kita. Maka berarti motor dan mobil itu berkah. Contoh, ya misalnya kita punya mobil, akhirnya mobil itu digunakan sesuatu yang sifatnya manfaat untuk ngaji misalnya, atau untuk ziarah, untuk menolong orang lain, untuk kebutuhan-kebutuhan yang penting, untuk kebutuhan-kebutuhan yang bermanfaat, berarti mobil itu berkah. Alhamdulillah saya berkah, punya anak 5, 1 jadi dokter, 2 insinyur, 3 pemborong, 4 misalnya jadi kepala dinas. Tapi anak saya yang 5 nggak ada yang sholat satupun. Anak saya yang 5 tidak pernah mengeluarkan zakatnya, maka itu bukan berkah. Bukan berkah. Kan kadang-kadang kita di tengah-tengah masyarakat, alhamdulillah berkah saya mah. Anaknya semuanya sukses. Ya, anaknya semuanya kaya, tapi ibadah tidak. Ya, bersodakoh tidak, berbuat baik tidak, kikir dan lain sebagainya, berarti tidak berkah. Jadi berkah itu bertambah-tambah kebaikannya. Awas. Jadi ketika kita ditanya apa itu barokah, ziyadatul khair. Wal waladu rahmatun, anak itu rahmat atau kasih sayang. Anak rahmat Allah, anak itu, ya, rahmat Allah. Jadi ketika seseorang telah berumah tangga dan dikaruniai anak, berarti dia telah mendapatkan dan diberi rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat Allah, jaga rahmat itu sebaik-baiknya, ya. Fa akrimu auladakum, maka
muliakanlah anak-anakmu. Muliakanlah anak-anakmu. Fa inna karomatal aulad ibadatun, karena memuliakan anak itu bagian daripada ibadah. Bagaimana cara memuliakan anak? Awas, memuliakan anak bukan berarti memanjakan anak. Ya, anak kita pengen apa saja dituruti, padahal sesuatu yang dibelikan oleh orang tuanya membahayakannya, mencelakakannya. Berarti itu tidak sayang kepada anaknya. Ya. Jadi memuliakan itu dengan cara apa? Mendidiknya dengan pendidikan yang baik. Ya, mengarahkannya dengan pengarahan yang baik. Ya, itu namanya memuliakan anak. Anak suruh pesantren berarti memuliakan anak. Anak suruh ngaji berarti memuliakan anak. Muliakan. Ya, makanya di dalam Islam ketika seseorang lahir, ya, anaknya, maka kan Islam mengajarkan berilah nama yang baik. Ya, beri nama yang baik, karena memberi nama yang baik itu bagian daripada sunnah Nabi dan termasuk juga memuliakan anak. Cari nama-nama yang baik. Ketika usia sudah 7 hari, sunnah diberi atau menyembelih hewan akikah. Sunnahnya 7 hari. Ketika usia 7 hari anak lahir, menyembelih akikah. Kalau laki-laki 2 ekor domba, kalau perempuan 1 ekor domba. Syarat-syaratnya domba tadi sesuai atau sama dengan syarat-syarat domba untuk berkurban. Gitu. Ketika menyembelih hewan akikah, sunnah apa? Tulangnya jangan dipotong kecil-kecil, diremuk-remuk. Tafaulan supaya anaknya selamat. Ketika selamatan akikah sunnah, yang menyediakan makanan-makanan yang manis. Banyak bersodako dengan makanan-makanan yang manis. Tafaulan, tabarukan supaya anaknya punya budi pekerti yang manis, yang baik. Wah, si anu mah judes, jutek. Ya, nggak pernah tanya sama orang lain. Pokoknya judesnya habis pol. Wah, boa-boa waktu akekah selamatannya salak sepet, jeruk asem, sehingga mukanya asem kecut. Nah, makanya sunnah yang manis supaya anaknya berbudi pekerti yang manis. Jadi karena apa? Memuliakan anak itu bagian daripada ibadah. Jadi ketika seseorang memuliakan anaknya, ya, sebagai anugerah dari Allah, sebagai titipan dari Allah, didiknya dengan benar, diarahkannya dengan benar, dituntunnya dengan benar, maka semuanya itu bernilai ibadah. Ya, nilai ibadah. Beri pakaian yang baik yang menutup aurat berarti ibadah. Beri nama yang baik berarti ibadah. Diakikahi berarti ibadah. Ibadah karena bagian daripada memuliakan. Banyak cara memuliakan anak. Berarti nilai ibadah. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, lan ngadawu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annikahu tawi nikah iku sunnati sunat ingsun. Iku sunnati sunat ingsun. Faman maka utawi sopone uwong.
Paman maka utawi sopone wong iku rogiba benci sengit sopo eman, rogiba sengit sopo eman, an sunnati saking sunat ingsun, palaisa mini maka iku dudu bagian saking golongan ingsun. Hadis yang kedua, nikah itu sunnahku. Barang siapa yang benci akan sunnahku, barang siapa yang tidak menyukai sunnahku, palaisa minni, maka orang tersebut bukan bagian daripadaku. Jadi duduk umat Kanjeng Nabi, kalau orang tidak suka nikah. Tapi jangan mentang-mentang sunnah. Ya, nikah itu nikah terus. Nikah panen, peceklik cerai. Nikah panen peceklik cerai. Coba terus kawin sama orang Ranca Bango, bosen cerai. Kawin sama orang Sukamandi, bosen cerai. Akhirnya anaknya di setiap RT ada. Nah, ada. Nikah mah cukup sekali dan untuk selama-lamanya. Kalau takdir menentukan ya memang itu takdir Allah. Ya, takdir Allah. Nikah ke sunnah. Barang siapa yang tidak suka sunnahku, maka dia bukan umatku, bukan golonganku. Sunnah. Nikah. Hadis ini sering dibaca ketika ada khutbah nikah. Kalau ada orang kawin, pidato serah terima, biasanya sering sekali hadis ini dibaca, baik oleh pengatur acara, oleh wakil dari calon mempelai laki-laki atau perempuan, bahkan oleh para penghulu. An-nikahu sunnati paman rogiba an sunnati palaisa minni. Tuh, kalau kamu ngaji mah kan apal. Oh, hadis itu berarti ada dalam kitab Tangkihul Qaul. Nah, nikah ini sebagai sunnah Nabi. Ya, tapi nanti hukum nikah ini bisa berubah-ubah. Hukum nikah ini bisa berubah-ubah. Bisa jadi haram nikah. Haram nikah bukan lagi sunnah. Kapan nikah itu haram? Di saat seseorang menikah dengan tujuan tidak baik. Main-main seperti tadi. Saya hanya ingin merasakan saja. Setelah kawin beberapa bulan saya cerai. Nanti kawin lagi, cerai lagi, kawin lagi, cerai lagi. Seolah-olah nyoba. Nah, Allah melaknat dawakin dan dawakot, orang yang hanya nyoba. Jadi karena ingin bermain-main maka haram hukumnya. Kawin juga, nikah juga bisa wajib. Awas. Kawin juga hukumnya bisa wajib. Kapan? Di saat seseorang telah mampu. Dan yang kedua, di saat dia sudah tidak bisa menjaga syahwatnya. Saya mampu, finansialnya mampu, sudah punya kerja, sudah punya usaha, sudah punya penghasilan, sudah punya gaji. Tapi kalau saya tidak nikah, nanti saya bisa zina. Misalnya, karena syahwat saya bergelora, nafsu saya selalu bangkit. Kalau tidak nikah bisa-bisa saya terjerumus kepada perzinahan. Maka saat itu kita wajib nikah, karena untuk menyelamatkan dari perbuatan zina. Saya kaya, mampu, punya penghasilan, tapi saya nggak bisa menahan nafsu.
Kalau lihat nini madus, boro-boro lihat perawan mandi di kali, niat lihat nini lagi ngisinggah nafsu. Nah, maka berarti kudu buru-buru nih. Boro-boro ndeleng gadis syah lagi adus, ndeleng bokong sapi gah nafsu. Berarti buru-buru kawin. Haram. Ya gue mah berarti wajib. Sebab supaya jaga kehormatan. Wallahu a'lam bishawab.